Saya simpulkan pada awalnya begini. Yesus bukan hanya Tuhan. Dia bukan hanya firman yang menjadi manusia. Dia bukan hanya juru selamat, dia bukan hanya utusan, dia bukan hanya nabi, dia bukan hanya rasul, dia bukan hanya guru, dia bukan hanya gembala. Namun dia juga adalah penginjil. Haleluya. Sebutan ini yang seringkali tidak kita dengar. Yesus gembala yang agung, amin. Yesus nabi, Yesus utusan. Betul. Tapi dia bukan hanya nabi, dia bukan hanya utusan. Yesus adalah gembala yang baik, amin. Yesus sumber mujizat dan pembuat mujizat, amin. Tetapi ingat, kemanapun Yesus pergi, Yesus menginjil. Berarti dia juga seorang pekabar Injil atau penginjil. Berarti dari situ kita bisa belajar teladan yang sejati dalam kehidupan penginjil utama kita, yaitu Kristus. Klik. Lingkup kerjanya, ini menarik ini. Kan kita sekarang mau meneladani Kristus kan. Ayo kita gali pelayanannya. Yang pertama kita mulai belajar dulu lingkup kerjanya. Alkitab menjelaskan lingkup kerjanya dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, seluruh Galilea, seluruh Yerusalem, seluruh Nazaret, dan seluruh Jericho. Jelas ya? Jadi kota yang dapat dia kunjungi, dia kelilingi. Tidak ada batasan. Tidak eksklusif. Halo? Banyak orang pelayanannya hanya mengarah kepada orang kaya. Lalu mengkritik. Ya itu orang susah karena mentalnya susah. Ada orang yang kemudian pelayanannya hanya difokuskan pelayanan orang miskin. Orang-orang kaya diserang. Kenapa sih kita nggak bisa bekerja sama? Kenapa sih kita nggak bisa melayani semua? Selalu saya bilang, sendiri kita bisa, tapi bersama hasilnya lebih dahsyat. Pertanyaan saya, orang miskin perlu dilayani nggak? Perlu. Orang kaya perlu dilayani nggak? Perlu. Pejabat perlu dilayani nggak? Perlu. Preman-preman pinggir jalan perlu dilayani nggak? Perlu. LGBT perlu dilayani nggak? Dilayani. Karena itu caranya adalah gereja Tuhan perlu bergandengan tangan. Mau pelayanannya kecil, mau pelayanannya besar. Mau pelayanan di kota, mau pelayanan di kampung. Ayo kita bergandengan tangan, saling support. Yang satu bisa support ini, yang satu bisa support ini. Dan ketika gereja Tuhan punya jiwa yang besar, saling bergandengan tangan. Tidak takut kehilangan jemaat lah, tidak takut kehilangan pelayan-pelayan Tuhannya lah. Tidak takut kehilangan relawan-relawannya lah. Tidak takut kehilangan hamba-hamba Tuhan yang melayani. Maka gereja Tuhan akan menggenapkan misi Kristus yang sempurna di muka bumi. Yang setuju katakan, saya siap. Jadi lingkup kerjanya jelas ya, dari desa ke desa, kampung ke kampung, kota ke kota, seluruh Galilea, Yerusalem, Nazaret, dan Jericho. Klik. Intinya saya pelajari di sini ada 3 hal. Yang pertama, ada yang diprogramkan. Dia mengutus 70 rasul, atau 70 murid maksud saya, berdua-dua, ke tempat-tempat yang sebelum dia kunjungi, mereka dulu yang kunjungi. Jadi ada yang dia programkan. Dia bangun pagi ketika hari masih gelap, dia berdoa. Dia programkan pelayanannya. Ini yang saya bilang. Kalau kita bicara lingkup kerjanya, maka yang pertama kita pelajari, ada yang diprogramkan. Apa artinya ada yang diprogramkan? Segalanya teratur dan terencana. My God is not a mendadak God. Mungkin orang menatap saya dan bilang, apa lagi maksudnya? My God is not a mendadak God. Bukan berarti dia lagi di sorga. Saya mau berkati Gilbert gitu. Saya mau panggil Pak Siregar gitu. Gak bisa. Alkitab bilang apa? Aku sudah mengenal kamu sebelum dari kandungan ibumu. Daud bilang apa? Matamu merekam aku selagi aku bakal anak. Pelayanan penginjilan tidak bisa jalan. Kalau kita angin-anginan dan hanya mendadak-mendadak. Diprogram dengan baik. Didoakan dengan betul. Dibangun tim yang kuat. Maka saya percaya. Apapun tantangannya. Dengan hikmat dan kuasa Tuhan.
kita mampu menghadapinya. Yang kedua, intinya nilai-nilai penginjilan. Yang pertama hari ini diprogramkan, terencana dengan teratur. Yang kedua, ada yang sementara dalam tugas tertentu, artinya perjuangan yang tidak mengenal lelah. Bayangkan dari hari masih gelap, sampai hari sudah gelap, Yesus ada di field of mission. Perjuangan yang tidak mengenal lelah. Saudara-saudara yang mau melayani Tuhan, saudara-saudara yang terbeban untuk memenangkan jiwa, saudara-saudara yang terbeban untuk mengabarkan Injil, saudara-saudara yang terbeban untuk merampas semakin banyak orang dari neraka. Sekali lagi saya bilang, kau nggak perlu khotbahin orang, tapi kau perlu jadi berkat, kau perlu ada di tengah-tengah mereka. Engkau perlu memberi harapan, kau perlu memberi semangat. Makanya salah satu program kasih dan kepedulian kita namanya Kamu Hebat. Dimanapun kita ada, kita hanya ingatkan orang. Jangan putus asa, jangan menyerah. Kita masih punya Tuhan, tetap semangat, kamu hebat. Ah, itu dia. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya dapat feedback yang sangat positif dari seluruh Indonesia. Orang-orang merasa diberkati. Saya mengerti ada orang-orang aneh yang akan menyerang saya dan berkata, apa kamu hebat? Kita nggak hebat. Ya biarin aja kalau mau nggak hebat. Ngerti nggak? Roh Kristus bos ada di dalam kita. Kitanya memang nggak hebat. Kitanya kata Alkitab seperti bunga rumput. Pagi ada, sore, petang, lisut dan layu. Betul kita nggak hebat, tetapi karena Roh Kristus. Alkitab bilang, melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, gadamu dan tongkatmu menjadi penghiburan aku. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ah, ini dia. Gereja harus memberi terobosan. Gereja harus memberi pengaruh positif. Jadi ada yang diprogramkan. Artinya teratur, terencana dengan baik. Ada yang sementara dalam tugas tertentu, jangan menyerah, jangan cepat lelah. Tapi berjuang dengan sungguh-sungguh. Lalu yang ketiga saya catat di sini. Apa value of evangelization? Apa nilai-nilai penginjilan? Tidak membatasi diri. Serta tidak mengkotak-kotakan. Dari desa ke desa, kampung ke kampung, di rumah-rumah ibadat. Bahkan menghadapi anak kecil. Petrus sudah bilang, jangan ganggu guru. Biarkan anak-anak itu datang. Sebab yang seperti ini yang punya kerajaan surga. Tidak mengotak-kotakan. Pelayanannya saya sebut inklusif dan universal. Jangan sampai kita anak-anak Tuhan tapi eksklusif. Merasa oh itu orang berdosa, itu orang najis, itu orang sesat. Nah kalau orang itu sesat kita bimbing. Makanya hidup Kristen tidak pernah menghakimi dan menghina siapapun. Selalu saya bilang kalau orang jiwanya senangnya menghakimi, senangnya menyerang, dia nggak punya jiwa penginjilan. Dia nggak punya jiwa kasih. Bayangkan ada wanita yang tertangkap basah berbuat zina. Yesus berpikir bagaimana menyelamatkan, bukan bagaimana menghukum. Bukan bagaimana mempermalukan. Kalau kita lihat program-program YouTube sekarang, banyak hamba Tuhan senangnya mempermalukan orang lain. Menyerang orang lain. Dia bilang, wah karunia kenabian, dia sebut nama, dia maki-maki, dia serang. Supaya kelihatan dia hebat, berwibawa, luar biasa. Saudaraku maaf, pakai bahasa saya akan bilang, justru kelihatan kampungannya. Justru kelihatan gak sekolahnya. Justru kelihatan rendah pendidikan. Mungkin saudara berkata, oh saya lulusan luar negeri. Lu memang lulusan luar negeri. Secara pangkatnya, secara gelarnya. Tetapi jiwamu jiwa kampungan, saudara. Ada seorang wanita sudah punya 5 suami. Ketemu Yesus. Yesus berpikir bagaimana menolong. Itulah jiwa penginjil yang sejati. Bukan menghakimi, bukan menjatuhkan, bukan mempermalukan. Ini yang saya bilang, ada yang diprogramkan, teratur, terencana. Ada yang sementara dalam tugas tertentu. Artinya perjuangan yang tidak mengenal lelah. Tidak membatasi diri serta mengkotak-kotakan. Inklusif, bukan eksklusif. Dan universal. Artinya Tuhan, kemanapun Tuhan mau bawa saya, aku siap. Makanya Yesaya bilang apa? Ini aku Tuhan, utus aku. Here I am. Itu sebabnya Departemen Pekabaran Injil dari Gereja Bethel Indonesia. Kita membawahi 40 kadif PI di 34 provinsi. Dan tagline kita, Here I am. Ada waktunya.
Kita hadir di tempat-tempat di mana daerah yang dibom. Kita hadir di tempat-tempat yang ada bencana. Kita hadir di tempat-tempat korban terorisme. Mulai dari Aceh sampai Papua. Kita hadir menjadi berkat karena yang bernyala di hati para penginjil Gereja Betel Indonesia adalah bagaimana kita menolong, bagaimana kita berbuat, bagaimana kita menjadi jawaban. Dan selanjutnya Roh Kudus yang akan menjamah hati. Saya percaya bukan tugas kita untuk merubah hati orang. Bukan tugas kita menjadikan mereka orang Kristen. Bukan tugas kita menjadikan mereka orang yang percaya Yesus. Tapi itu tugas Roh Kudus. Tugas kita melakukan yang Kristus perintahkan. Makanya selalu saya bilang penginjilan bukan berarti kristenisasi. Ngapain kita menjadikan orang Kristen? Yang Kristen yang ngaco aja masih banyak. Kristen yang koruptor aja banyak. Kristen yang LGBT aja banyak kok. Yang kita fokus adalah supaya orang yang menuju neraka dapat dilepaskan menuju ke sorga, rumah Bapa yang kekal karena kepastian keselamatan di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Klik. Jadi jelas ya, lingkup kerjanya sudah saya bagikan. Yang kedua, yang ia kerjakan. Jadi ada 3 hal. Lingkup kerjanya, yang ia kerjakan, dan waktu kerjanya. Karena kita mau meneladani Kristus di dalam penginjilan. Saya berdoa supaya para penginjil-penginjil, bahkan juga orang-orang yang baru masuk Kristen, lalu bersemangat untuk menginjil. Saudara jangan pakai roh lama saudara, nyerang, jatuhin, lalu menghina agama lain. Gak bisa. Kita meneladani Kristus. Ya kan? Tadi kita sudah belajar lingkup kerjanya. Kita belajar nilai-nilai penginjilannya. Nah sekarang yang ia kerjakan. Yang pertama ia mengajar dengan didasari pada kasih. Bukan mau menjatuhkan, bukan menghina, tapi mengajar didasari pada kasih. Jadi waktu dia lihat wanita tertangkap basah berbuat zina, dia berjuang bagaimana menghadapi orang banyak yang menghakimi hanya untuk menyelamatkan. Ketika dia lihat ibu janda di pintu kota Nain, yang anak laki-laki satu-satunya mati, dia datangi. Yesus yang berinisiatif. Para penginjil harus berinisiatif. Karena saya percaya orang-orang yang dasarnya kasih, gak akan pernah mengeluh dan berkata, ya tapi bagaimana saya mau mulai pendeta, saya kan juga gak ngerti, saya juga gak bisa. No. Ketika kasih pasti ada tuntunan, pasti ada dorongan, dan pasti ada ide-ide, dan pasti menjadi kreatif. Kenapa? Kasih membuat orang kreatif. Jelas sampai di sini ya. Orang tuh kalau masih pacaran, duduk berdua gini selalu ada kesempatan untuk bicara, ada yang dibicarakan, dan selalu ada bahan bicara. Kamu tahu nggak? Saya baru ngomong seperti ketawa-ketawa. Pokoknya orang kalau duduk sebelahan sebentar-bentar ketawa-ketawa, jangan-jangan jatuh cinta, berjuta rasanya. Tetapi kalau udah kawin bertahun-tahun, suami istri udah bingung. Berdua duduk-duduk, lama-lama istrinya bilang, kok kamu diam-diam aja? Kok kamu ngomongnya begitu? Ya karena kamu selalu begitu, kamu mikirin siapa? Berkelahi. Orang kalau udah gak ada cinta, ujung-ujungnya berkelahi, saudara. Karena hatinya udah dingin. Makanya saya ulangi sekali lagi, yang ia kerjakan, mengajar dengan didasari pada kasih. Menyelamatkan dengan kasih, berbuat sesuatu dengan kasih. Yang kedua, yang ia kerjakan, memberitakan Injil. Memberitakan Injil di sini bukan mengkhotbahkan orang. Makanya selalu saya bilang, menginjil bukan tugas pendeta. Tugas pendeta membangunkan para penginjil-penginjil. Besok, selama 1 minggu, kita dalam doa puasa. Bless the Year Program, Week of Blessing. Saya berharap, setiap saudara mulai mendoakan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Dan saudara mulai berdoa, Tuhan pakai hidup saya. Saya mau lewat hidup saya, orang lain dapat merasakan kasih Kristus. Yang ketiga, yang ia kerjakan, menyembuhkan orang sakit, artinya memberi bukti langsung. Bukan tugas kita menyembuhkan, tapi tugas kita mengadakan pelayanan buat orang sakit. Mulai dari memberi perhatian, memberi doa, sampai mengusir roh-roh sakit penyakit. Karena kesembuhan tidak bisa dikerjakan oleh siapapun, bahkan dokter aja nggak bisa. Makanya setiap kali saudara beli obat di apotek, kalau dapat tas, tulisannya apa?
semoga lekas sembuh. Kan gak ada dokter yang bisa bilang ini pasti. Obat itu hanya menuntun, tapi kesembuhan datang dari Tuhan. Di operasi yang sama, oleh dokter yang sama, penyakit yang sama, ada yang sembuh, ada yang mati. Dikasih obat yang sama, oleh dokter yang sama, dengan penyakit yang sama. Ada yang bertambah parah, tapi ada yang sembuh. Artinya apa? Kesembuhan hak mutlak Tuhan. Tetapi kita bisa melayani, kita bisa mendoakan, dan kita bisa mengusir segala roh sakit penyakit. Selanjutnya, klik yang ia kerjakan. Mengusir setan-setan, artinya mengalahkan kegelapan. Ada setan yang merasuk orang sehingga akhirnya orang itu berzina. Ada setan yang merasuk orang sehingga dia selalu naksir suami orang. Ada setan yang merasuk jiwa orang sehingga dia jadi LGBT. Ada setan yang merasuk diri orang sehingga hidupnya minum mabuk, judi, dan terlibat dengan narkoba. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini tugas kita. Mengikat belenggu-belenggu iblis ini. Mengalahkan kegelapan, karena roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Pastikan. Seorang yang mau menangkan jiwa, seorang yang mau menginjil, pastikan dia adalah orang yang suka berdoa. Karena roh setan yang mau membuat dia menolak firman. Tapi dengan kita patahkan kuasa kegelapan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Selanjutnya yang ia kerjakan. Memberi kuasa. Apa artinya memberi kuasa? Menuntun pada kemajuan. Sehingga kita nggak jadi gitu-gitu doang, nggak jadi gini-gini aja. Penginjilan tujuannya memberi semangat, memberi dorongan, memberi kekuatan. Memberi pendidikan dari orang yang nggak tahu menjadi tahu. Dari orang yang lemah menjadi kuat. Dari orang yang tersesat menjadi orang yang terarah. Dari orang yang putus asa dan kecewa menjadi orang yang bersemangat dan percaya buat Tuhan kehidupan dan kekuatan kita. Haleluya. Selanjutnya, klik. Yang keenam yang ia kerjakan, mengutus. Artinya apa? Mengangkat status serta memberi kepercayaan. Setelah orang ini diselamatkan, dia harus jadi alat keselamatan Tuhan. Nah, ini dia, tongkat estafetnya. Kenapa kita diselamatkan? Karena ada orang yang dipakai Tuhan untuk mengarahkan kasih Tuhan pada hidup kita. Nah, setelah kita diselamatkan, kita nggak hanya berpangku tangan, tapi kita harus menjadi alat keselamatan Tuhan untuk menyelamatkan orang lain. Tapi kita bukan hanya menyelamatkan bayi-bayi rohani. Tapi setelah bayi-bayi rohani ini diselamatkan, kita dorong lagi, kita arahkan lagi. Supaya pelayanannya juga menjadi berkat. Makanya selalu saya bilang, church isn't the goal. Gereja bukan tujuan penginjilan. Tujuan penginjilan bukan untuk memenuhi gereja. Gereja udah penuh di mana-mana. Makanya pandemi adalah Tuhan menyadarkan kita bahwa tujuan dari pelayanan, tujuan dari penginjilan bukan membawa orang masuk gereja. Tapi tujuan dari penginjilan yaitu supaya orang yang sudah diselamatkan menjadi orang-orang yang menyelamatkan orang lain, merampas orang dari neraka dan menuju ke sorga rumah Bapa yang kekal. Haleluya. Klik. Selanjutnya, jam kerjanya. Nah, ini yang terakhir. Apa jam kerjanya? Menarik saya pelajari dari ayat-ayat bacaan yang kita pelajari. Dari seluruh Alkitab kalau kita selidiki tentang penginjilan tipe Kristus, saudara-saudara, karena sekali lagi saya bilang, marilah kita belajar penginjilan sesuai dengan teladan Kristus. Betul kita kagum dengan penginjil-penginjil tertentu, why not? Ada penginjil-penginjil masa lalu seperti Charles Haddon Spurgeon, Dwight Moody. Bagus. Tapi sekali lagi, belajarlah hal yang positif. Do not copy the man. Jelas ya? Jelas ya? Ah, itu dia luar biasa. Nah, untuk Kristus, we copy him. Karena tidak ada yang negatif yang kita dapatkan dari Kristus. Tapi kita semua harus menjadikan Kristus teladan penginjilan kita. Nah, jam kerjanya jelas tadi kita baca. Dari hari masih gelap, sampai hari sudah gelap. Wah, luar biasa. Artinya yang pertama tidak mengenal lelah. Jangan penginjil-penginjil cepat tersinggung, capek, lalu mulai marah-marah. Iblis mulai dengan selalu membuat kita merasa lelah, merasa kita udah berjasa, udah buat ini, ujung-ujungnya gampang kecewa, gampang sakit hati. Klik. Tetap memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat. Nah, ini menarik. Meskipun tidak mengenal lelah, tapi ada waktu dia bersama dengan Maria. Pergi ke pesta perkawinan di Kana. Ada waktu dia untuk berbincang-bincang dengan Maria ketika Maria berkata mereka kehabisan anggur. Jelas ya?